Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kondisi baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan. Saya mau sambut saudara-saudari teman-teman kita semua yang menonton live streaming ini. Puji nama Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Haleluya. Saya undang semuanya untuk kita tundukkan kepala, kita akan memulai ibadah kita. Kita sama-sama berdoa. Haleluya. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan, waktu dan kesempatan pada pagi hari Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Hari ini Tuhan kami datang sebagai para penyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Untuk memuji, untuk menyembah, untuk meninggikan Engkau Yesus Kristus. Terimalah segala pujian hormat kami Tuhan. Biar semuanya Tuhan merupakan satu pengagungan bagi Engkau. Biarlah kami semuanya Tuhan meninggikan Engkau Yesus di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari kita yang percaya siap memuji menyembah Yesus kita. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Hati kami haus akan Engkau Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sekali lagi katakan dari awal. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah.
hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hati dan jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Biarlah kami semuanya Tuhan terus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Memimpin kami. Bersama-Mu Tuhan segala musim dapat kami lewati. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau terus memberi kami pertolongan Tuhan. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagi. Sama-sama katakan bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, bersama-Mu, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Apa kabar saudara? Masih kuat berdiri memuji memuliakan nama Tuhan? Amin. Mari kita angkat satu pujian untuk menyembah Tuhan kita, Allah yang hidup. Music. Haleluya. Oh, 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 yeah. Ha,
dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, sekali lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Music, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh, 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 oh. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan kasih bagi Tuhan kita. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Masih kuat berdiri memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu pujian ini. Api kemuliaannya. Memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah
dari awal saudara. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari Tuhan bersatu ini datanglah. Haleluya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. 1, 2, 3. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi ke saudara kepada Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan persiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Haleluya. Biarlah firman-Mu Tuhan tinggal diam dalam kami dan hidup di dalam kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Terima kasih Tuhan. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari kita angkat pujian sekali dari awal katakan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan
kami Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Di hidupku hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Sebab kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam jumpa kembali dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Doa saya, Bapak Ibu serta saudara sekalian dalam keadaan baik. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bulan yang lalu saya bicara tentang memberitakan Injil. Hari ini masih tetap berbicara tentang memberitakan Injil. Hari ini saya mau berbicara tentang 10 kunci sukses saudara dan saya, kita semua dapat memenangkan jiwa untuk kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Mari kita terlebih dahulu membaca firman. Yohanes pasal 4 ayat 4, firman Tuhan berbunyi demikian. Ia, Yesus, harus melintasi daerah Samaria. Kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus, pagi ini hamba mohon urapan Tuhan untuk hamba-Mu menyampaikan firman. Berikan hamba-Mu pewahyuan, ilham khusus untuk hamba-Mu dapat menyampaikan kabar baik. Dan ketika umat-Mu mendengarkan firman tentang memberitakan Injil, terdorong kami untuk memberitakan Injil dengan bernyala-nyala melalui hidup kami, melalui hidup saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan khotbah ini. Mereka juga akan terdorong untuk memberitakan Injil. Berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkannya. Kami sambut firman di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi khotbah saya akan sampaikan kepada saudara sekalian di dalam berseri. Ya, kurang lebih 3-4 kali saya mau menyampaikan tentang 10 hal tentang Bapak Ibu dapat memenangkan jiwa. Haleluya. Nah, hari ini saya mau ungkapkan tentang Yesus. Dikatakan di tempat ini, di ayat ini, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Nah, padahal daerah itu daerah bahaya. Orang-orang
Israel, orang Yahudi dengan orang Samaria atau disebut sekarang ini Palestina tidak boleh ketemu. Kalau mereka ketemu, mereka berperang. Kalau ketemu, mereka berkelahi. Tapi saudaraku, tapi Yesus, Alkitab katakan harus, wajib melintasi daerah Samaria. Untuk apa dia melintasi daerah Samaria, daerah yang berbahaya? Untuk memenangkan jiwa. Katakan di sebelah kiri kanan, ya, aku harus menyelamatkan jiwa yang terhilang. Ayo, katakan di samping kiri kananmu. Katakan sekarang ini, aku harus menyelamatkan jiwa yang terhilang. Nah, Yesus dia datang ke dunia ini mencari dan menyelamatkan jiwa yang terhilang. Tuhan Yesus mencari jiwa walaupun daerah bahaya yang seperti saya katakan tadi. Ayat yang ke-8 katakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, kepada wanita ini, ya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria, ya, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, orang Yahudi dengan orang Samaria tidak bergaul, tidak boleh ketemu. Dari dulu sampai sekarang orang Israel dan orang Palestina berperang, berkelahi. Ya, sampai sekarang ini. Nah, kalau ada orang Israel lewat perbatasan di daerah Samaria, digebukin sama orang Palestina. Sebaliknya seperti itu. Saudaraku, sampai sekarang ini orang Israel, orang Yahudi dan orang Samaria tidak boleh ketemu. Ya, kalau ketemu mereka selalu berkelahi atau berperang. Saudaraku, dan kedua kita lihat, pertama kita lihat Tuhan Yesus mencari jiwa walaupun daerah bahaya. Dan yang kedua kita lihat Tuhan Yesus mencari jiwa yang tersesat. Ayatnya yang ke-16 katakan begini. Ayatnya yang ke-16 dikatakan, ya, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Ya. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudaraku, Tuhan Yesus mencari jiwa yang tersesat. Kenapa saya katakan ini? Ayat 16 dan 18 katakan, itulah sebabnya Yesus melintasi daerah Samaria demi satu orang ini. Orang Samaria ini seorang yang tidak disebut namanya, bahwa dia coba mencari kebahagiaan, kepuasan melalui berganti suami. Sudah 5 kali dia berganti suami, tapi dia tidak menemukan kebahagiaan yang sejati. Saudaraku, wanita yang tidak disebutkan namanya di Alkitab ini, orang ini, wanita ini terhilang, tersesat. Nah, itulah sebabnya daerah yang berbahaya Tuhan Yesus lewat, harus datang ke tempat itu. Kenapa? Demi satu jiwa. Ya, jadi satu jiwa itu sangatlah bernilai, satu jiwa itu sangatlah berharga. Dan yang ketiga kita lihat, setelah jiwa ini Tuhan Yesus menangkan di parigi Yakub, Alkitab katakan ayat 29, ya, ayatnya yang ke-29 dan ayatnya yang ke-30, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Nah, yang ketiga di sini kita lihat bahwa setelah wanita ini dimenangkan, diselamatkan, dia pergi untuk memberitakan Injil. Dia pergi memberitakan Yesus. Saudara, demikian juga dengan kita. Kalau kita sudah diselamatkan, jangan kita diem. Kita harus pergi mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, 10 kunci sukses kita dapat memenangkan jiwa untuk kerajaan Allah. Saya akan menyampaikan kepada Bapak, Ibu, serta saudara sekalian secara berseri. 3 atau 4 kali pertemuan ke depan. Nah, kenapa saya mendorong kita untuk pergi memenangkan jiwa? Gereja yang benar adalah gereja yang menginjil. Kalau sebuah gereja tidak menginjil, itu namanya
bukan gereja, perkumpulan sosial. Gereja sekali lagi adalah memenangkan jiwa. Nah, saudara, setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus wajib, ya, di dalam Yohanes 4 ayat 4 katakan kata wajib itu sama dengan kata harus. Ia harus melintasi daerah Samaria, ya, harus, wajib. Nah, saudara dan saya melihat jiwa-jiwa yang terhilang, kita wajib, kita harus memenangkannya untuk Tuhan Yesus. Nah, mungkin Bapak Ibu serta saudara sekalian, bagaimana saya bisa memenangkan jiwa? Saya belum mendapatkan pendidikan Alkitab. Nah, wanita yang saya sebutkan tadi, wanita Samaria, dia juga tidak menerima pendidikan teologi atau sekolah Alkitab, tapi apa yang dia dapat, dia langsung kabarin. Nah, itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu dapat pembekalan dari saya. Setelah Bapak Ibu dengar firman Tuhan, Bapak Ibu pergi untuk memberitakan Injil. Nah, apa kunci kita dapat membawa jiwa kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, kita harus memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Saudaraku, ini kuncinya. Kalau kita mau cari jiwa, kita harus punya beban, punya kasih, ya. Kita harus memiliki rasa belas kasihan kepada jiwa yang terhilang. Nah, saudaraku, Lukas 19 ayat 10 katakan bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang ke dunia ini mencari apa? Saudara dan saya, kita yang terhilang. Kita adalah domba-domba yang terhilang. Nah, itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkannya. Nah, saudara, sepanjang pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini, kurang lebih 3,5 tahun, ya, selalu diwarnai dengan hati yang penuh belas kasihan melihat jiwa-jiwa yang mau binasa. Mata Yesus adalah mata yang penuh dengan belas kasihan. Saudaraku, doa saya, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian memiliki mata seperti Yesus. Memiliki mata belas kasihan. Setiap kali kita melihat jiwa-jiwa yang terhilang, kita rindu untuk menyelamatkannya. Nah, segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak lepas dari apa? Visinya. Untuk apa? Menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, untuk apa Tuhan Yesus rela datang tinggalkan surga, ya, datang ke dunia ini, turun ke dunia ini, menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, jawabannya ialah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, untuk apa Tuhan Yesus selama 3,5 tahun berjalan keliling, ya, kemudian memuridkan murid-murid yang ada, dan kemudian dia mengutus murid-murid. Dan untuk akhirnya ia rela mengorbankan segalanya sampai ia mati di atas kayu salib. Jawabannya apa? Ialah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Yesus adalah penyelamat jiwa-jiwa. Saudara, gereja mula-mula berkembang dengan cara yang luar biasa. Orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya. Luar biasa. Gereja mula-mula, mereka memenangkan orang tidak percaya. Mereka bawa kepada Tuhan Yesus. Dari tidak percaya menjadi percaya. Nah, maka visi utama dari gereja adalah apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Saudaraku, saya mau beritahukan, gereja didirikan untuk mencari dan menyelamatkan jiwa. Saudara, saya mendorong buat kita semua, mari program apa yang kita buat, kegiatan apa yang kita perbuat. Saya mendorong kita, tujuannya apa? Satu saja. Setiap kegiatan kita, setiap program kita, satu, selalu menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Oh haleluya. Jadi untuk perkembangan suatu pelayanan gereja, kuncinya adalah minta Tuhan penuhi hati Bapak Ibu serta saudara sekalian dengan belas kasihan kepada jiwa
jiwa yang terhilang. Saudara, saya mengajak kita mulai sekarang bangkit dan mulai menjangkau mereka dengan Injil. Dan bawa mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab katakan, 1 jiwa diselamatkan. Ada ribuan malaikat bersuka cita. Ada pesta di surga ketika 1 jiwa diselamatkan. Reinhard Bonke, seorang penginjil dari Jerman, dia memberitahukan begini. Dia merasa bahagia ketika dia melihat jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Saya percaya Bapak Ibu juga serta saudara sekalian akan bahagia ketika melihat Bapak Ibu jiwa-jiwa datang. Ya, Bapak Ibu menangkan jiwa yang terhilang, mereka datang kepada Yesus. Haleluya. Alkitab katakan 1 orang bertobat, ada sukacita di sorga, ada pesta di sorga. Mari saya mengajak kita untuk memberitakan Injil. Yang kedua, milikilah iman. Matius 21 ayat 22 katakan, dan apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus berfirman, dan apa saja yang kau minta dalam doa, ya, kita minta jiwa-jiwa, maka Tuhan akan berikan jiwa-jiwa. Pemazmur katakan, mintalah bangsa-bangsa, maka aku akan memberikan bangsa-bangsa. Hari ini saya katakan, berdoalah. Tuhan, percayakan saya untuk memenangkan jiwa buat Tuhan. Ketika kita berdoa, minta supaya kita bisa memenangkan jiwa. Dengan iman, kita pasti akan dapat jiwa-jiwa. Haleluya. Kita bisa mempersembahkannya itu untuk Tuhan. Saudara, iman seorang akan sangat terpengaruh. Dengan apa? Iman seorang akan dinyatakan melalui visinya. Saudara, jika kita memiliki iman, maka kita akan memiliki sasaran atau visi. Seberapa besar iman kita menentukan juga seberapa besar visi kita. Saudara, orang tidak akan memiliki visi yang besar jika ia tidak percaya hal-hal yang besar. Itulah sebabnya kita harus punya iman. Kalau kita beriman yang kecil, ya dapat kecil atau dapat sedikit. Kalau kita beriman yang besar, maka kita dapat hal-hal yang besar. Haleluya, berkat yang besar. Haleluya, jiwa yang banyak. Nah, ketika saya mulai merintis di Bekasi ini, saudaraku, tahun 1994, ya, hanya kurang lebih 10 orang. Tapi puji Tuhan, saya selalu berdoa setiap tahun, Tuhan, dari kurang lebih 10, tahun depan kurang lebih 20. Dan seterusnya, tiap tahun saya berdoa. Ya, memang tidak tepat perlipat gandaan 10 jadi 20 tapi 30. Tapi paling tidak setiap tahun ada pertambahan jiwa. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, karena saya terus berdoa Tuhan tambahkan jiwa. Jadi di dalam tahun ini, ya, kami sudah kurang lebih 300 jemaat di gereja di Harapan Indah, dan juga ada 2 cabang, baik di Green Wisata Kabupaten Bekasi dan juga di luar pulau, yaitu di Nias. Nah, saudaraku, saya mau beritahukan, ini berawal dari apa? Iman. Nah, Tuhan akan memberkati dan memberi pertumbuhan buat gereja apabila pemimpin punya visi. Saudara, mari kita memiliki iman yang besar, dan apa yang kita imani terjadi. Ya, apa yang kita imani terjadi. Saudaraku, saya berdoa tahun ini, di pandemi ini, kita akan menangkan jiwa yang banyak untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Bagi seluruh jemaat yang menonton live streaming ini, dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada layar ini untuk persembahan kita. Dan bagi jemaat yang hadir di gereja, kami persilakan semuanya. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau bersyukur dulu di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia dan nikmatnya anugerah-Mu kepada kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala apa yang telah Engkau berikan dan jadikan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami membawa segala persembahan kami, dan kami mau bawa masuk ke dalam hadirat-Mu. Pakai dan gunakan, sucikan, kuduskan Tuhan bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan yang memberi dengan penuh sukacita.
Haleluya. Amin. Sambil memberi persembahan yang terbaik, kita angkat satu pujian ini. Music. Gitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi. Haleluya. Kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput semua jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu.
Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan selesai Kristus. Mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita terima berkat. Haleluya. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya